Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Drafter Ngapak ya. Bagi teman-teman yang belum mampir, monggo mampir nang channel Drafter Ngapak ngopi-ngopi karo mangan jajanan pasar. Oke, saya lanjutkan. Kalau kemarin saya bikin video tentang kursor AutoCAD 4 patah dan solusinya. Nah, bagi teman-teman yang pemula pas menemui kasus eh, kursornya patah-patah pasti bingung ya. Karena apa? Waktu milih snap susahnya minta ampun, repot banget. Nah, solusinya ada di video ini. Nah, sekarang saya akan membongkar sebenarnya apa sih yang terjadi kok kursornya patah-patah seperti itu, ada apa yang sebenarnya. Nah, seperti ini saya jelaskan kembali. Misalkan saya akan membuat lingkaran di sini ya, apa di mana lah ya, kayak gini. Nah, tuh saya akan meletakkan lingkaran di pojokan kotak ini, tapi susah banget. Nah, ini yang dimaksud patah-patah. Itu sebenarnya kenapa sih? Apa yang terjadi dengan AutoCAD-nya ya? Yang selama ini yang kita tahu kan kalau kursornya patah-patah seperti ini ya suruh tekan F9 udah. Tapi di balik itu ada apa sebenarnya? Banyak yang belum tahu mungkin ya kalau pemula. Kalau sudah yang expert, nah, expert pasti sudah tahu. Nah, yuk kita langsung on the spot. Jadi begini ya, kalau kursornya patah-patah seperti ini, sebenarnya yang terjadi adalah snapnya. Sebelum bahas ke lebih jauh, arti snap itu apa ya? Snap kalau di bahasa snap kan bahasa Inggris, snap tulisannya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu jepret. Tapi nggak pas juga di AutoCAD-nya. Maksudnya snap tuh mengarahkan kursor ke titik fokus tertentu, misalkan pojok kotak ini, itu snap. Kalau tepatnya di AutoCAD seperti itu, berarti bukan jepret ya. Seperti itu, mengarahkan ke midpoint sini misalkan, nah midpoint ini nggak bisa nih. Nah itu snap, mengarahkan kursor ke titik tertentu lebih fokus ya, itu namanya snap kalau di AutoCAD. Nah snap ini ternyata kalau kita buka rahasianya ternyata ada di sini nih ya. Snap mode kan sekarang lagi aktif, artinya aktif atau F9 nya, artinya kita dipaksa memposisikan snap kita sesuai dengan eh, grid. Nah ini hubungannya sama grid. Nah saya klik di sini nih, ada grid mode atau F7, saya klik oke seperti ini. Jadi ketika F9-nya aktif nih kan, aktif kan, warnanya biru kan di sini atau on, kita di snap kita dipaksa untuk mm, mengapa ya, menyensor atau diletakkan di snap-snap kotak-kotak ini nih. Pas di kotak-kotaknya, kotak ini, kotak ini, kotak ini, kotak ini ya. Jadi ketika di antara dua kotak ini, misalkan nah di sini nih, pasti nggak bisa. Karena snapnya adalah sudah diatur dengan jarak tertentu, yaitu kalau di sini defaultnya adalah 10-10. Jadi ini 10, X-nya 10, ini X ya, X-nya ke kanan, Y ke atas, X-nya 10, Y-nya 10. Jadi snapnya di situ. Nyensornya di titik-titik itu aja. Nah, bagaimana kalau di antara 10 itu misalkan 5? Ya tidak bisa. Itu, ini kita buktikan. Nah, nggak bisa kan? Snapnya pasti mengarah ke garis-garis. Nah, garis atau grid nih ya. Karena settingannya per 10. Itulah kenapa kursornya patah-patah. Itu baru tahu. Karena di belakangnya kalau diaktifkan grid mode atau F7-nya, tampilnya adalah garis seperti ini. Nah, garis-garis seperti ini itulah sebabnya begitu. Ya, sekarang paham ya. Nah, sebenarnya grid-grid ini pun, snap-snap ini pun bisa kita setting sebenarnya ya. Cuman
grid ini pasti mempunyai fungsi-fungsi tertentu ya. Untuk apa sih grid ini? Nanti yang tahu silakan tulis di komentar, karena saya juga nggak pernah pakai menggunakan grid ini ya. Silakan yang sudah expert bisa bantu jawab grid ini untuk apa, langsung tulis di komentar. Oke, jadi jawabannya seperti itu, karena snapnya sudah diatur sama settingan AutoCAD defaultnya. Nah, untuk menghilangkan snap ini ya ini dimatikan aja F9 seperti video saya sebelumnya ya. Setelah saya matikan, kita buat lingkaran pasti bisa. Gitu kan, seperti itu rahasianya di situ. Nah, saya akan bongkar lebih dalam lagi ya tentang F9. Nah, bongkar lagi. Jadi untuk snapnya tadi kan per 10 loncat-loncatnya ya, per 10. Itu pun kita bisa setting, misalkan per 5 ya. Per 5, X-nya 5, kemudian Y-nya pun 5. Kenapa saya tulis 5 terus ini yang ikut 5? Karena di sini equal X dan Y spacingnya itu equal itu sama, besarnya sama, kotaknya sama ya. Itu kalau pengen sama, jadinya pucuk sangkar ya, sisi-sisinya sama. Itu kalau equal, sama artinya atas bawah. Kalau pengen beda ya ini tinggal di uncheck. Oke, saya coba 5 dulu ya. 5 dulu. 5 kali 5 artinya X-nya 5, Y-nya 5. Nah, sekarang kan 10 posisinya. 10 kali 10. Sekarang saya 5. Saya oke dulu. Nanti akan berubah. Oke. Nah, saya main ini. Nah, snapnya per 5. Tadi kan dari sini ke sini kan 10. Nah, sekarang snapnya per 5 bisa. Ini ya. Saya bisa buat lingkaran di sini. Per 5. Jadi loncatan snapnya per 5 itu tadi settingannya ada di situ. Per 5 di sini. Nanti kalau pengen snapnya beda ya silakan equal X and Y-nya atau Y-nya spacingnya di uncheck gitu ya. Itu fungsinya snap ini. Kemudian untuk tampilan grid itu garis-garis ini namanya grid itulah ya. Untuk mematikan bisa tekan F7 ya, F7 atau bisa juga ini F7 atau ketik grid mode, nanti ketik angka 1. Itu sebenarnya untuk grid mode ini hanya tampilan aja, grid aja ya, tampilan grid aja. Oke, kita coba mainkan juga gridnya. Saya setting 5, ini 5, ini juga 5, kemudian saya oke. Tuh, makanya seperti itu, dia akan berubah jadi 5. Oke kan, jadi 5 kan ya. Itulah yang terjadi, kenapa kursornya patah-patah. Itu ya, gampang sekali kan. Jadi cukup mainkan di sini untuk mau setting gridnya atau maupun setting snapnya ya. Sudah nggak penasaran kan? Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.